Salam sejahtera. Ketika kita berbicara tentang pendidikan Kristen, maka kita perlu kembali melihat sejarah daripada pendidikan Kristen. Melihat sejarah adalah hal yang penting untuk kita ketahui supaya kita boleh mengerti akan konteks dan juga dasar serta perkembangan daripada pendidikan Kristen itu sendiri. Di dalam sejarah pendidikan Kristen merupakan kombinasi daripada 3 pendidikan atau 3 arus pendidikan besar yang ada pada waktu zamannya. Pada waktu Yesus hidup di zaman Masehi, di sana kita mengetahui ada seorang kerajaan yang punya daerah jajahan begitu sangat luas, yaitu kerajaan Roma. Kerajaan Roma yang menguasai akan daerah Eropa Barat, Eropa Timur yang kita sebut sekarang ini, sampai ke daerah Afrika bagian utara, hingga bagian Timur Tengah, bahkan sampai ke daerah Asia Selatan, merupakan cakupan yang luas. Roma yang pada waktu itu begitu jayanya, merupakan satu kerajaan di mana Yesus hadir dan Yesus melayani di dalam zaman tersebut. Kehadiran Yesus di zaman Roma merupakan satu penggenapan daripada nubuatan para nabi-nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan sendiri untuk menyatakan dan menyebarkan akan ajaran daripada Yesus, yaitu kabar baik Tuhan yang sudah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam kita melihat kerajaan Roma, di sana merupakan satu kerajaan yang sudah kokoh, punya pemahaman yang kuat di dalam pendidikan, yang memberikan latar belakang pendidikan yang begitu hebat pada waktu itu. Tidak hanya akan Kolosseum yang terkenal itu atau pertandingan olahraga yang terkenal, namun pendidikan Roma juga satu pendidikan yang begitu kuat yang diajarkan kepada kaum bangsawan dan juga sebagian orang-orang yang ada pada waktu itu yang bukan non-bangsawan, artinya kelas bawahan. Artinya di sini kita melihat bagaimana pendidikan Roma begitu mempengaruhi akan pendidikan Kristen lewat bagaimana mereka menjadi ciri khas, yaitu mereka kuat di dalam ajaran, di dalam pendidikan, khususnya pendidikan untuk filsafat dan logika. Tetapi filsafat dengan logika merupakan satu ajaran atau pendidikan dari orang-orang Roma yang merupakan turunan daripada pendidikan orang-orang Yunani pada waktu itu. Sebelum Roma berjaya, kita mengetahui ada kerajaan Yunani yang begitu kuat akan filsafat dan juga logikanya. Begitu terkenalnya akan filsafat dan logika orang-orang Yunani, sehingga diserap dan diambil alih oleh orang-orang Roma dan dikembangkan oleh orang-orang Roma. Bagaimana filsafat dengan logika untuk dikembangkan di dalam pendidikan ini menjadi satu ciri khas yang begitu kuat kita lihat. Satu saat Paulus berbicara kepada orang-orang Athena tentang filsafat Stoa, dan disinilah kita melihat bagaimana pengaruh filsafat Stoa juga pada waktu zaman Yesus dan pada waktu murid-murid itu hidup. Tidak hanya pendidikan dari orang-orang Yunani dan juga orang-orang Romawi, tetapi juga ada bangsa lain yang khususnya sangat berpengaruh, yaitu bangsa Yahudi itu sendiri. Jikalau orang Romawi dengan Yunani begitu kuat dengan logika dan filsafat, begitu kuat dengan pemahaman secara metode bertanya, berdebat, dan berargumentasi, dan membuktikan kebenaran-kebenaran lewat logika. Tetapi di dalam pendidikan Yahudi tentu juga memiliki perbedaan. Di dalam pendidikan Yahudi kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi diminta untuk menghafal akan ayat-ayat firman dari Taurat Tuhan. Tidak hanya menghafal akan Taurat Tuhan, tetapi juga mereka diminta untuk merenungkan, adanya kontemplasi, bagaimana mereka merenungkan ayat tersebut. Nah, saudara melihat bagaimana logika dengan filsafat, bagaimana kontemplasi dan merenungkan dan menghafalkan ayat firman
Tuhan menjadi satu bagian yang terintegrasi akhirnya di dalam pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen yang menekankan bagaimana seorang belajar di dalam pendidikan itu lewat menghafal ayat-ayat atau menghafal bagian-bagian tertentu. Tetapi dia tidak hanya menghafal, tetapi juga harus merenungkan, mengkontemplasi apa yang diajarkan, apa yang dia terima. Lalu juga dia juga diminta untuk berargumentasi, berdebat, dan mencari kebenaran lewat kebenaran yang filsafat ajarkan. Begitu juga logika yang harus dipakai di dalam pendidikan Kristen lewat bertanya, mengapa terjadi demikian? Apa penyebabnya? Di mana kejadiannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Semua pertanyaan-pertanyaan dasar ini semua menjadi model di dalam pendidikan Kristen. Terintegrasinya atau menyatunya seluruh pendidikan yang ada pada waktu itu, baik Yunani dan Romawi dan Yahudi, merupakan satu penyatuan yang membuat pendidikan Kristen semakin kuat dan memberikan impact yang lebih besar. Pendidikan Kristen menjadi kekuatan di dalam membangun masyarakat. Pendidikan Kristen memberikan pengaruh bagaimana mengobati orang yang sakit. Pendidikan Kristen memberikan dasar bagaimana kita seharusnya berpikir dan mencari kebenaran Kristen. Lewat pendidikan Kristen juga kita mengetahui bahwa sumber daripada hukum bukanlah manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, sebab Dia adalah pencipta hukum sendiri. Lewat pendidikan Kristen, kita bisa berperilaku, beretika yang layak dan lazim, yang sesuai dengan gambar dan rupa kita sebagai rupa daripada Tuhan itu sendiri. Artinya kita melakukan 10 hukum Tuhan, melakukan dan melaksanakannya. Lewat pendidikan Kristen ini, kita melihat bagaimana semuanya ini boleh terjadi. Dan disinilah bagaimana pendidikan Kristen menyatukan 3 kebudayaan besar menjadi model pendidikan yang mempengaruhi saya dan saudara sekarang ini. Tuhan berkati.